Om Swastiastu. Hello everyone, thank you for the opportunity. Today, I will explain about carbohydrate metabolism 2. Okay, before I begin, let me introduce myself. My name is Nia Budartini with SIN 2413031022. Okay, for the first material is citric acid cycle or Krebs cycle. Citric acid cycle or Krebs cycle is oxidized acetyl CoA derived from pyruvate. For the product is NADH, FeDH2, and the last ATP or GTP. This is the central pathway in aerobic respiration, links glycolysis to ATP production via oxidative phosphorylation. Oke, jadi materi yang pertama itu ada yang namanya asam sitrat atau siklus asam sitrat atau biasa disebut dengan siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini itu adalah suatu siklus yang mengoksidasi asetil KOA dari piruvat yang dimana siklus ini menghasilkan tiga bentuk energi. Yang pertama ada energi NADH, yang kedua ada energi FADH2, dan yang terakhir adalah energi dalam bentuk ATP atau GTP. Nah, jalur utama respirasi ini adalah aerob. Nah, siklus ini adalah pusat produksi energi karena menghasilkan pembawa elektron untuk pembentukan ATP. Okay, the next second material is cellular energy disorder analysis. Okay, for the second material, improved Krebs cycle, and then NADH and FeDH2 leads to electron transport chain activity and ATP production. Result chronic fatigue, uh, increased related relation on anaerobic glycolysis. Nah, jadi materi yang kedua itu ada yang namanya analisis gangguan energi sel. Nah, gangguan siklus Krebs itu biasanya dari turunnya energi NADH dan energi FADH2. Hal ini menyebabkan turunnya rantai transport elektron dan juga menurunnya produksi ATP. Nah, hasilnya itu adalah kelelahan kronis. Dan dalam hal ini laktat itu meningkat sehingga metabolisme anaerob itu meningkat. Nah, energi sel menurun karena ATP sedikit sehingga tubuh itu biasanya terasa lemah. Oke, the next is um, glyconeogenesis, occurred mainly in the liver, regulated by, for the first, hormones, glucagon stimulates, and insulin for inhibitors. And second, energy status. For the first, high ATP activities, and second, high AMP inhibits. Nah, jadi materi yang ketiga itu adalah pengendalian gluconeogenesis. Nah, itu pengendalian gluconeogenesis itu terjadi di dalam hati atau liver, yang dimana diatur oleh yang pertama ada hormon. Hormon yang mengatur itu ada namanya hormon glukagon, yang dimana hormon glukagon itu meningkat, sedangkan insulin itu akan menghambat.
Nah, bentuk yang kedua itu adalah diatur oleh energi sel, yang dimana ATP itu tinggi sehingga diaktif, sedangkan kalau AMP-nya tinggi itu akan terhambat. Nah, proses ini penting saat seseorang itu melakukan puasa untuk melakukan eh, penjagaan terhadap kadar gula atau glukosa itu tetap stabil. Okay, the next is role of the Cori cycle. Muscle glucose lactate transport to liver, and the liver lactate to glucose. In this case, high lactate increased anaerobic metabolism and liver dysfunction to improve latent recycling. Nah, jadi materi yang keempat itu adalah peran siklus kori, yang dimana peran yang itu otot, di mana glukosanya itu akan membentuk laktat, dan yang mana laktat itu dari laktat ke hati, sedangkan dari hati itu laktat membentuk sebuah glukosa. Nah, dalam eh hal ini, di mana siklus ini membantu mendaur ulang kembali laktat, tetapi jika terganggu akan menghasilkan penumpukan laktat. Oke, the next material, pentose phosphated pathway, or PPP, or P3P, 3P. For pentose phosphate pathway, main function product NADPH, and second products ribose 5 phosphate. NADPH is used for fatty acid synthesis, and the last antioxidant division. Nah, jadi materi yang kelima itu ada namanya jalur pentosa fosfat atau PPP, atau yang disebut dengan 3P. Nah, fungsi utamanya itu adalah menghasilkan NADPH dan menghasilkan ribosa 5 fosfat, di mana dalam hal ini NADPH itu penting untuk sintesis lemak dan perlindungan sel dari stres oksidatif. Okay, the next, PPP and lipid metabolism. PPP and lipid metabolism important in the liver and adipose tissues because NADPH requires for lipid biosynthesis. Jadi, materi yang keenam itu adalah PPP dan metabolisme lipid. Nah, PPP dan metabolisme lipid itu sangat penting pada hati dan juga jaringan adipospa, karena NADPH itu digunakan untuk sintesis lemak. Nah, tanpa NADPH, pembentukan asam lemak tidak dapat berjalan secara optimal. Oke, the next, glycogenesis or glycogen synthesis. Glucose, glucose in glucose 6 phosphate, glucose 1 phosphate, UGP glucose, glycogen occur when both glucose is high and stimulate by insulin. Jadi materi yang ketujuh itu adalah glycogenesis atau sintesis glikogen, yang dimana glukosa itu adalah glikogen yang terjadi pada kadar gula tinggi dipicu oleh insulin. Nah, di mana hal ini berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk cadangan. Di mana di sini ada pembentukan dari glukosa itu menjadi glukosa 6 fosfat. Yang selanjutnya itu glukosa 1 fosfat. Selanjutnya ada UDP.
glukosa, dan yang terakhir ada glikogen. Oke, the next glyconeogenesis or glycogen breakdown. Glycogen 2, glucose 1 phosphate, and glucose occurs during fasting and physical activity maintaining both glucose level. Jadi materi yang ke-8 itu adalah yang namanya glycogeneogenesis atau pemecahan glikogen, yang dimana dari glikogen itu akan dipecah menjadi glukosa satu fosfat, selanjutnya dipecah lagi menjadi glukosa, yang dimana ini terjadi pada saat kita berpuasa dan juga aktivitas fisik. Nah, dalam hal ini menyediakan energi cepat saat tubuh membutuhkan hal tersebut. Oke, the next regulation of glycogen metabolism. For the first, insulin stimulates glycogenesis and inhibits glyconolysis. And the second, glucagon for the stimulus glycogenolysis and inhibits glycogenesis. Jadi materi yang ke-9 itu adalah pengendalian metabolisme glikogen. Yang pertama untuk di insulin akan meningkatkan glikogenesis dan menghambat glycogenolisis. Selanjutnya pada glukagon itu akan meningkatkan glikogenolisis dan sebaliknya menghambat glikogenesis. Nah, kedua hormon ini itu menjaga keseimbangan kadar gula dalam darah. Okay, the last is integration of carbohydrate metabolisms. All pathways are in interconnect glycolysis, pyruvate Krebs cycle, and the last ATP. Gluconeogenesis, product glucose production during fasting. Glycogen metabolism, short-term storage, and PPP to NADPH for biosynthesis. And the last Cori cycle, lactate recycling. In this painting, improved Krebs cycle for down ATP, increased lactate for Cori cycle overload, and the last liver defunction, improved regulation. Result, energy imbalance and unstable blood glucose. Jadi materi yang terakhir itu adalah interaksi metabolisme karbohidrat, yang dimana itu dari glikolisis itu menjadi piruvat, selanjutnya jadi dalam siklus Krebs, selanjutnya menjadi sebuah energi dalam bentuk ATP. Nah, ada yang kedua itu gluconeogenesis itu akan membentuk glukosa, sedangkan glikogen itu akan menjadi tempat penyimpanan energi. Selanjutnya PPP itu akan menjadi NADPH untuk biosintesis. Dan yang terakhir ada siklus Cori itu akan menjadi tempat untuk daur ulang asam laktat. Nah, dalam hal ini semua jalur itu saling berhubungan untuk menjaga keseimbangan energi dalam tubuh. Oke, eh, that's all for the material. For the conclusion is carbohydrate metabolism involves in connects between that maintain energy balance and both glucose level. In this case, this group of the cyclic acid cycle reduce ATP production while increased lactate indicates in H anaerobic metabolism. Liver dysfunction would her impress gluconeogenesis and glycogen regulation. Overall, proper integration of metabolism pathways
and hormonal control is essential for energy homeostasis. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini adalah semua jadi kesimpulan dari materi ini adalah metabolisme karbohidrat itu melibatkan berbagai jalur yang saling berhubungan untuk menjaga keseimbangan energi dan kadar glukosa dalam darah. Nah, pada kasus ini, gangguan siklus Krebs menurunkan produksi ATP dan meningkatkan laktat, menunjukkan metabolisme anaerob, anerob, dan gangguan hati memengaruhi gluconeogenesis serta metabolisme glikogen. Okay, that's all for me. Thank you for your attention. I close with Paramasanti. Om Santi 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 Om. Thank you.